Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilahi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habiballah, labbaika ya arsalallahu rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat yang sangat besar, yaitu kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, sehingga kita bisa dicatat sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian. Siapa? Rasulun min anfusikum, seorang rasul dari kaum kalian. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak ada di dunia ini. Kalau bukan karena beliau, kita tidak ada di alam semesta ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Penderitaan apa? Disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi karangan Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, qal anta dakhulun nar. Beliau mengatakan, jika kalian masuk neraka. Siapa? Yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih, sangat terpukul jika melihat salah satu umatnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Harisun alaikum. Al-Imam Abi Abdillah menafsirkan kalimat ini, yaitu qal anta dakhulul jannah. Harisun alaikum anta dakhulul jannah. Qila harisun alaikum antu minuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan umatnya masuk ke dalam surga. Ada yang mengatakan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan umatnya itu beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Banyak sekali larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi kita hanya memandang sebelah mata, kita meremehkan begitu saja. Begitu juga banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi kita hanya memandang sebelah mata dan meremehkannya. Padahal di dalam semua itu banyak sekali fadilah-fadilah yang bisa kita ambil. Bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasihan lagi maha penyayang terhadap orang-orang mukmin. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat ar-rauf, yaitu al-mubaligh fi ra'fati wasyafaqati, yaitu adalah orang-orang yang sangat besar sifat kelembutan dan sifat simpatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat lembut kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan simpatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat simpati terhadap umatnya, sangat perhatian terhadap umatnya. Kita sering membaca ayat ini, sering mendengarkan ayat ini, dan juga sering melihat ayat ini sampai hafal. Akan tetapi kita tidak paham, tidak mengerti, ataupun lupa bahwa begitu banyak besarnya cinta dan simpatinya baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, melebihi cintanya kepada keluarganya. Sampai-sampai beliau menangis karena rindu kepada kita. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah mereka itu? Qala kahum qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarawni au kama qala. Rasulullah SAW menjawab,
mereka adalah sebuah kaum yang datang setelah aku, yang datang setelah kematianku. Mereka beriman kepadaku, tapi mereka tidak pernah melihatku. Maka hendaknya kita sebagai umatnya untuk mencintai beliau melebihi cinta kita kepada siapapun. Tapi tidaklah kita mencintai sesuatu apabila kita melihat, kenal, dan tahu orang tersebut. La mahabbata liman la ma'rifata lahu. Tidak ada cinta kepada seorang yang tidak dikenal. Dengan apa kita mengenal Nabi Muhammad SAW? Dengan membaca sejarah-sejarahnya beliau, dengan kita menuntut ilmunya beliau. Kalau kita tidak sempat menuntut ilmunya beliau, hadirlah ke tempat majelis-majelis maulidnya beliau, dengarkanlah, itulah sejarah-sejarahnya beliau. Di dalam maulid itu terdapatlah sejarah-sejarahnya beliau. Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh beruntung orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi dia beriman kepadaku. Maka oleh karena itu cintailah Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kepada siapapun. Karena cintanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah dusta, sedangkan cinta-cintanya orang-orang terhadap kita itu dusta. Semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan kelak nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau dan berkumpul bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salah itu datang dari saya sendiri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.